Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6B semuanya. Hebat! Ibu guru apa kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Membuat kesepakatan belajar. Iya, kesepakatan belajar hari ini yaitu dalam belajar nanti tidak boleh berbicara sendiri. Apalagi yang kedua, mendengarkan guru saat menjelaskan. Apalagi? Tidak berbicara sendiri. Apa? Tidak boleh bergurau. Disepakati? Oke. Disepakati ya? Iya. Sarul, kenapa baru datang, Nak? Jalan kaki jauh rumahnya. Iya. Kan biasanya nggak telat masuk sekolah. Kenapa? Baik kerja. Terus? Wah, ini jalan kaki. Biasanya diantaran baik. Oh ya udah. Sesuai keyakinan kelas kita, berarti masuk keyakinan kelas yang mana nih? Katanya kemarin tidak boleh kata tidak. Berarti datang tepat waktu. Oke, lain kali lebih pagi lagi ya, walaupun jalan kaki. Oke, boleh duduk Sarul. Perkembangbiakan pada hewan. Sebelum mempelajari perkembangbiakan pada hewan, Bu Guru mau tanya nih. Siapa di rumahnya yang punya hewan peliharaan? Tuh, banyak sekali. Coba kelompok sini dulu. Siapa? Kucing sama burung, Rafael. Kucing sama burung juga, Olive. Kucing sama tupai. Berani sama tupai. Terus Cinta kamu pelihara deh. Cinta apa? Kucing. Mama sana tadi siapa aja? Karaya. Kucing. Ferry. Kucing juga. Banyak yang kucing ya? Kucing Rangga. Brian. Kucing. Terus Cinta? Adal. Widya. Burung. Wahyu. Ya? Ikan. Oh. Di kolam apa di akuarium? Di akuarium. Siapa lagi? Ciara. Tidak punya? Kucing. Berapa? Kucing juga. Sini Aki. Kura-kura. Kenju. Kucing. Siapa Dito? Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak ada. Oke. Walaupun Adalah mempertahankan jenisnya agar tidak punah. iya, berkembang biak itu memperbanyak jenisnya supaya tidak punah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian supaya mengetahui cara berkembang biakan hewan dan tujuannya. Kenapa hewan itu berkembang biak? Kenapa makhluk hidup itu mengalami perkembang biakan? Secara generatif. Secara generatif itu apa sih? Yaitu perkembang biakan melalui perkawinan. Kalau melalui perkawinan berarti harus ada hewan jantan dan hewan betina.
ya, namanya perkawinan. Ya, lek sendirian, cewek-cewek tuh tidak perkawinan namanya. Harus ada hewan jantan dan hewan betina. Makanya dinamakan secara generatif. Oke, kita simak video ya supaya lebih jelas. Hewan perkembangbiakan secara generatif itu dibagi lagi menjadi 3: ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama ovipar, yaitu secara bertelur. Tahukah kalian hewan yang berkembangbiakannya dengan bertelur? Tahu? Apa coba? Ayam. Yang punya ayam tadi siapa yang punya ayam? Pernah bertelur? Oh iya. Terus yang pipi, apa lagi? Jerapah. Punya jerapah di rumah? Iya. Jerapah, apa lagi? Banteng. Oke. Nah, ovovivipar. Ovovivipar ini bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Ya anak-anak ya. Bertelur dan beranak itu bagaimana sih? Ada bertelur, ada beranak? Tidak. Bertelur itu terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian dibuahi menjadi janin, dilahirkan. Makanya kenapa dinamakan ovovivipar. Untuk lebih jelasnya, biar mantep lagi, kamu biar nangkap lagi, simak video ya. Lanjut ya. Hai, kembali lagi di ruang belajar channel. Silakan kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup berkembang biak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh ciri-ciri hewan ovipar: tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan Ya. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Dan ciri-cirinya bagaimana? Mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan yang menyusui anak. Ya, contohnya apa saja? hewan yaitu Ini yang hewan lebih sulit ya. ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovipar yaitu Ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Berikut ini adalah hewan yang berkembang biak secara ovipar, kecuali kelinci. Wih, yang pintar, tepuk tangan. Kemudian yang nomor 2, ikan hiu berkembang
berkembang biak dengan cara titik-titik. Iya, 100. Nah, sekarang dari yang kalian sebutkan tadi, ada ayam, ada cicak, ada kadal, ya. Kemudian apa tadi? Burung, kura-kura. Kira-kira kalian sudah bisa nggak membedakan itu berkembang biak secara apa? Bisa? Tadi siapa yang cicak? Dengan cara apa cicak, Ruh? Bertelur, berarti tergolong? Apa? Ovipar. Kalau Tidak berkembang biakan hewan secara generatif. Ovipar bertelur, vivipar beranak. Ovovivipar bertelur dan beranak. Ayam, bebek, burung contoh ovipar. Sapi, kambing, kerbau, kucing contoh vivipar. Ikan hiu, ular, boa, ikan pari, dan kadal itu contoh ovovivipar. iya, tepuk tangan semuanya. Nah, kenapa kita buat tepuk tangan? Melihat atau mendengarkan, kemudian atau apa? Mengotak-atik tulisannya di situ atau gambar, ya. Nah, kalau kalian, Bu Guru meminta kalian pejamkan mata. Kalian nanti akan mendengarkan musik, namanya mindfulness. Mindfulness ini tujuannya yaitu menenangkan pikiran, ya, menenangkan pikiran supaya kalian dari pagi kan sudah belajar tuh, supaya otak kita refresh kembali, tenang kembali. Kita dengarkan musik. Jangan buat mainan ya. Tolong yang serius. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tolong fokus ya. Tidak usah tertawa. Nafas. Hembuskan. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Di luar sana orang tua kalian kepanasan mencari nafkah demi kalian, supaya ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Keberhasilan anak adalah suatu keberhasilan orang tua. Buatlah orang tua bangga dengan kesuksesan kalian. Tes awal dulu. Tolong nanti berkelompok diisi masing-masing ya. Di situ ada emoticon ya. Emoticon sesuaikan dengan suasana hati pada hari ini. Riang gembira, hari ini sangat senang karena bisa belajar bersama teman-teman. Apalagi sudah merawatku sedih, emoticonnya nangis. Siapa ini? Hafiz. Dengan siapa? Belva. Sama dengan Manaya. Dan emoticon Basia. Saya senang sekali bisa belajar bersama teman-teman dan semangat belajar. Sedang ketawa karena senang belajar. Enak. Apa nih? Lagunya nih.
sesuai dengan kesukaan kalian. Kalian ada yang suka melihat dan mendengar, ada yang suka musik. Belajar tanpa musik nggak enak katanya ya. Ada yang sukanya membaca. Nah, di sini Bu Guru memberikan tugas sesuai gaya belajar kalian. Ya, sesuai belajar kalian. Tolong perhatikan di masing-masing kelompok itu. Coba di sini nanti yang dikumpulkan cukup satu nggak apa-apa. Ya, kalian berdiskusi. Ini bukan satu-satu, namun nanti pada saat mengumpulkan satu aja tidak apa-apa ya. Satu kelompok kan sama isinya. Kurang? Sudah? Di sini ada gambarnya, ya. Kemudian ada Oviva. Perhatikan. Halo. Kemudian ada Ovovivipar. Nah, kalian golongkan mana hewan yang termasuk Ovipar, Vivipar, dan Ovovivipar. Ada tabel, itu ada nama hewan. Di situ yang pertama itu adalah Ovipar, yang kedua itu Vivipar, yang ketiga Ovovivipar. Bu Guru sudah menyebutkan dulu. Ini seharusnya kalian yang menyebutkan. Ya. Merpati, perhatikan. Di situ ada beberapa gambar. Beri nama dulu gambarnya gambar apa? Berarti masuk Ovipar, Vivipar atau Ovovivipar? Ya. Kemudian ciri-cirinya Ovovivipar apa? Di bawah boleh. Oke. Bisa dipahami? Bisa yang belakang? Ya, kasih nama dulu. Itu contoh apa? Hewan yang memiliki hewan ciri-ciri hewan Ovipar itu apa? contoh Vivipar. Contohnya Ovipar adalah angsa, ayam, bebek, dan burung. Contoh hewan dari Vivipar adalah sapi, kambing, kerbau, dan kucing. Contoh hewan Ovipar adalah ikan hiu, ular boa, ikan pari, dan kadal. Ciri-ciri Ovipar adalah tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri Vivipar memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri hewan perkembang biakan cara Ovovivipar adalah pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina, dan setelah pembuahan terbentuklah telur. Zigot tumbuh jadi embrio di dalam telur tersebut. Itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama Ovipar, yang kedua Vivipar, yang ketiga Ovovivipar. Jadi kesimpulannya di sini, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibedakan menjadi 3. Ada cara dengan bertelur, beranak, atau bertelur dan beranak. Kalian sudah bisa membedakan contohnya ya? Sudah bisa? Ciri-cirinya sudah bisa? Kalau bertelur itu tidak punya daun telinga. Ya. Kemudian kalau beranak punya daun telinga. Nah, kalau bertelur itu tidak punya kelenjar susu, tidak menyusui. Sedangkan beranak itu bisa menyusui. Kalau